Imam Abu Hanifah mengatakan, karena Nabi sebelumnya tidak baca doa, dan setelah itu pun beliau tidak baca doa lagi, setelah turun ayat tadi, maka beliau menyimpulkan tidak ada doa kunut itu. Makanya saat subuh tidak perlu membaca doa kunut. Selesai. Apa hukumnya kunut yang dikerjakan setiap subuh? Baik, Anda berbicara hukum, berarti saya mesti jelaskan turunan hukum. Ingat, bedakan ini ya, ada hukum dan sikap hukum, itu beda. Hukum dan sikap hukum. Kalau sikap hukum, itu pilihan seseorang untuk menentukan dan memilih hukum mana yang sesuai. Tapi kalau hukum saja, itu berarti semua turunan hukum yang dipesankan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misal, hukum tentang bismillah, itu bisa dibaca 4 cara dalam sholat, seperti saya terangkan tadi malam. Bisa dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali, atau dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Tapi sikap kita terhadap itu memilih salah satu. Itu sikapnya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, kalau hukumnya sudah ada pilihan, tapi sikap hukumnya berbeda, sepanjang dalam kerangka hukum itu tidak perlu kita kemudian berselisih. Sepanjang dalam kerangka hukum yang sama, karena kita tidak mungkin memaksakan seseorang selalu sama dengan kita. Kecuali kalau pada hukum yang sifatnya satu dalil, satu contoh, dan tidak ada sikap lain kecuali itu saja. Seperti saya terangkan dalam kesempatan tadi malam. Nah, sekarang tentang kunut. Kisahnya dimulai di saat Nabi SAW dalam fase dakwah, ya, di awal-awal masa Islam di Mekah, tiba-tiba kedatangan tamu dari distrik Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah agak banyak ini, ya, menyampaikan bahwa, ya Muhammad, ya Rasulullah, di tempat kami orang-orang yang masuk Islam, semuanya masuk Islam. Awal masa dakwah, kedatangan informasi satu desa, bedol desa masuk Islam. Kira-kira senang atau tidak? Senangnya luar biasa. Maka mereka minta dikirimkan guru-guru untuk mengajar. Dikirimkanlah oleh Nabi SAW 70 orang penghafal Quran. 70 orang penghafal Quran. Di saat-saat masa awal-awal keislaman, tidak banyak penghafal Quran. Dikirimkan 70 orang ke sana. Singkat cerita, ketika beliau sedang menunaikan sholat, dalam riwayat disebutkan sholat subuh, yang lain mengatakan sholat maghrib, tiba-tiba turun malaikat Jibril menyampaikan bahwa orang-orang tadi yang datang kepada Muhammad, mereka menipu. Karena ternyata orang-orang itu ketika sampai di Bi'r Ma'unah semuanya dizalimi, bahkan dieksekusi dan syahid. Ya, jadi mereka semua dibantai, dibunuh. Ya, jadi ada yang menipu mengatakan masuk Islam, dikirimkan pengajar tapi kemudian disakiti, dizalimi. Nabi dengan sifat kemanusiaan yang marah pada saat itu, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan doanya sebelum ruku, ada yang mengatakan bangkit dari ruku. Maka beliau mengatakan, Allahumma adzib fulan, Allahumma al'anhum, ya Allah tolong hukum si fulan, tolong laknat si fulan. Bahkan disebutkan sebagian dari suku-sukunya, Bani Kedha, Bani Kedha, Bani Kedha. Itu berlangsung selama sebulan. Berlangsung selama sebulan. Hingga turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Ayat 128 ini poinnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ketika Nabi berdoa dengan kalimat hukum, ya Allah, laknat si fulan ya Allah, tiba-tiba ayat yang turun itu begitu mengejutkan. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang atau melaknat seseorang karena dia pernah berbuat salah. Hak Allah untuk menentukan siapa yang dilaknat atau untuk menghukum seseorang. Perhatikan, ini kalimatnya indah sekali, indah sekali. Ini ingin memberikan keterangan kepada Nabi SAW bahwa tugas Nabi itu berdakwah dalam kebaikan. Sekalipun cuma berdoa, maka bila bisa berdoa yang baik-baik, maka hindarkan doa yang tidak baik. Ingin mengajarkan bahwa Muhammad, kamu masih berada di awal dakwah. Jangan cepat merasa panas, kemudian cepat menyinggung, minta dihukum dan sebagainya. Kalau nanti sikapnya seperti itu, nanti lama-kelamaan gak ada bedanya dengan umat terdahulu. Nabi Nuh ketika umatnya mulai menyimpang, minta kepada Allah, ya Allah, setelah berdakwah ya Allah, umat ini gak mau menerima ya Allah, maka turun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu untuk umat terakhir sampai dengan kiamat. Kalau sikap sekarang minta umatnya dihukum, maka bagaimana dengan sikap dan keadaan mereka nanti sampai kiamat? Jangan-jangan gak ada umat nanti sampai kiamat deh, karena nabinya belum apa-apa sudah minta kemudian untuk menghukum. Maka turun ayat untuk meluruskan kepada Nabi supaya berdoa dalam kebaikan-kebaikan. Baik. Ini bukan Nabi salah, bukan, nilai kemanusiaan yang menjadikan bahwa mereka penipu. Sedangkan ini masih ada di awal dakwah. Tapi Allah kemudian menanamkan kesabaran dalam diri Nabi. Yang paling indah, turunlah kemudian ayat ini. Setelah ayat ini turun, terjadi dua peristiwa. Satu,
Nabi tidak membacakan lagi doa tadi. Ya Allah laknat si fulan, ya Allah hukum si fulan, tapi kemudian merubah doanya menjadi doa yang baik. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang baik yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala singkatnya disebut dengan kunut namanya. Kunut. Permohonan yang baik-baik sebagai ketaatan kepada Allah. Karena Allah perintahkan berdoa dengan yang baik, ya maka sifatnya disebut dengan kunut. Baik, maka peristiwa yang pertama, fokus, Nabi tidak membacakan doa itu lagi, lalu mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan, kepada sebagian sahabatnya, doa yang terbaik sebagai pengganti doa yang ini. Apa doanya? Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Tidak pakai birahmatika ya. Tidak pakai birahmatika, tapi dalam hadisnya wa qini syarra ma qadait. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ada yang meriwayatkan Nabi tidak pernah membacakan doa itu lagi, dicukupkan ya, tapi kemudian sahabat mempraktikkan doa itu dalam salatnya. Ada yang menggunakan saat witir, ada yang menggunakan saat Ramadan, ya di 10 malam terakhir, bahkan ada yang menggunakan dalam kesempatan salat subuhnya. Dan itu didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan itu dalam salat subuh. Walaupun sebagian memandang riwayatnya lemah, ada yang mengatakan yang lain riwayatnya kuat. Dari sini, Bapak Ibu sekalian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempraktikkan doa yang tidak baik tadi, kemudian mengajarkan doa yang baik ini, dan beliau mendiamkan sahabat yang mempraktikkan, tidak melarangnya, ya, maka disinilah kemudian para ulama melihat itu, lalu menyikapi dan mengambil kesimpulan dengan 3 kesimpulan. 3 kesimpulan. Karena Nabi tidak mengatakan langsung. Kalau Nabi mengatakan sudah nggak usah berdoa, selesai masalah. Kalau Nabi mengatakan berdoa ya, ini bagus, selesai masalah. Tapi Nabi mendiamkan di sini, dan sikap diamnya Nabi dalam implikasi hukum itu bisa menerangkan beberapa pilihan-pilihan hukum. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, karena Nabi sebelumnya tidak baca doa, dan setelah itu pun beliau tidak baca doa lagi setelah turun ayat tadi, maka beliau menyimpulkan tidak ada doa kunut itu. Makanya saat subuh tidak perlu membaca doa kunut, selesai. Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i menyimpulkan Nabi SAW baca doa. Doa ini diganti oleh Allah untuk yang baik-baik. Dan kemudian diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat membacakan, Nabi tidak melarang. Ini artinya itu pun dibenarkan kalau dibacakan. Maka dari itulah Imam Syafi'i, Imam Malik mempraktekkan doa kunut ini. Imam Malik membacakan sebelum ruku. Jadi begitu membaca surah di rakaat yang terakhir dalam salat subuh, itu Imam Malik mempraktekkan kunut, tapi kunutnya nggak jahar, sir. Makanya setelah baca surat agak lama, itu sedang baca kunut dalam subuh. Imam Syafi'i memilih riwayat yang setelah ruku. Ruku itidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lalu membacakan ini dalam subuhnya. Plus Imam Syafi'i, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Ini Nabi sebelumnya nggak berdoa. Ada peristiwa besar terjadi yang membutuhkan doa, kemudian Nabi berdoa dengan itu. Setelah itu Nabi tidak berdoa lagi. Ini artinya doa ini bisa dihadirkan dalam peristiwa-peristiwa yang menuntut doa itu disertakan oleh kita, karena ketidakmampuan kita berada di sana. Peristiwa dahsyat besar yang meminta kita atau menuntut kita menghadirkan doa, itu dalam bahasa Arab disebut dengan nazilah. Nazilah, maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Doa kunut yang dibacakan ketika terjadi peristiwa genting yang membutuhkan doa, yang ada di Palestina, yang ada di Aleppo kemarin, yang ada di Syria dan sebagainya, maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Tiga-tiganya disepakati oleh para ulama, baik di zaman itu sampai di zaman kini. Ini ijtihad para ulama yang dibenarkan dan sah dilakukan ketika memilih satu di antara ketiganya, karena Nabi memang memberi peluang yang sama untuk bisa mengerjakannya atau tidak sama sekali. Jadi di masa bahkan Imam Syafi'i, beliau pernah berkunjung ke tempatnya Imam Abu Hanifah setelah beliau meninggal. Masya Allah Pak, Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah dan muridnya tidak. Begitu sampai ke tempat Imam Abu Hanifah, murid Imam Syafi'i mengatakan, ketika Imam Syafi'i diminta jadi imam, Syekh tafadhal, taumu bin nas, tusalli bin nas, Anda jadi imam. Murid Imam Syafi'i mengira Imam Syafi'i akan kunut. Mereka mengatakan pendapat kita akan unggul di sini. Tapi ternyata ketika sholat subuh, Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut. Apa kata muridnya setelah sholat? Syekh, lima lam taknut, kenapa Anda tidak kunut? Kata beliau, saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berlaku di tempat ini. Masya Allah. Imam Syafi'i kunut, tapi ketika berkunjung di tempat yang tidak kunut, beliau tidak mempraktikkan kunut. Imam Ahmad bin Hanbal juga, Masya Allah,
beliau kunutnya nazilah. Tapi ketika beliau berada di tempat Imam Asy-Syafi'i, beliau kunutnya kunut seperti biasa, bukan nazilah lagi. Jadi di sini indah sekali. Para ulama soleh, hafal Quran, menulis kitab hadis, dekat dengan Allah, saling menghormati satu sama lain. Walaupun beda pendapat, tapi masih bisa minum teh sama-sama, tersenyum sama-sama, dan ada dalam kebaikan. Antum bukan imam besar, jadi makmum juga jarang, hafal Quran juga tidak, hadis belum dituliskan, masya Allah. Kenapa masalah ini jadi pada ribut? Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah, yang tidak sholat subuh. Selesai. Nah sekarang selesai sederhana. Jika imamnya kunut, antum ikut kunut, mengaminkan, selesai. Ya, persoalan mengangkat tangan kau tidak, itu persoalan lain. Tidak harus mengaminkan mengangkat tangan. Saya tadi subuh imamnya kunut, saya mengaminkan, tapi tidak harus mengangkat tangan. Kalau imam dia berdoa boleh mengangkat tangan. Ya, jadi begitu mengatakan Allahumma hadina fiman hadait, saya katakan amin. Karena makmum itu tugasnya mengikuti imam. Dan kalaupun imamnya nggak kunut, antum biasa kunut, antum nggak usah kunut. Apalagi imam salam, antum sujud sahwi, itu nggak usah. Awas jangan terlampau soleh di sini. Awas, karena tugas makmum itu mengikuti imam. Imam ruku, antum ruku. Imam sujud, antum sujud. Imam kunut, antum kunut. Imam nggak kunut, antum nggak usah kunut. Selesai ya? Gampang sebetulnya. Wah, yang salah, yang tidak, kita sepakat di situ.